Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini, Mimin akan membahas webcomic One Punch Man chapter 154. Nah, pada chapter kali ini, konflik sudah benar-benar kacau, bahkan ribuan lebih robot mengepung markas asosiasi pahlawan dari berbagai sisi yang menyebabkan situasi sangat gawat. Bahkan kali ini peliharaan Saitama ikut membantu karena emang situasinya sedarurat itu. Kita juga bakal melihat pertarungan epik antara Mumen Rider melawan Suiryu, yang dimana kita tidak bakal melihat Mumen Rider yang selemah dulu lagi. Karena sekarang dia mampu menahan serangan dari Suiryu yang memakai baju tempur. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas webcomic One Punch Man chapter 154. Oke, di chapter sebelumnya itu kan kita melihat Mumen Rider yang berusaha menghentikan Suiryu yang hampir meninju Psychos dan akan mencoba untuk menghentikan Suiryu dari kendali baju tempur yang mengendalikannya. Nah, sebelum kita melihat pertempuran mereka berdua, Shin pun berpindah terlebih dahulu ke markas asosiasi pahlawan yang saat ini benar-benar berguncang hebat karena serangan dari para robot sudah mulai mengelilingi tempat itu. Bahkan para warga yang saat ini dievakuasi di dalam markas asosiasi pahlawan merasa panik karena ada gempa yang datang terus dan penyejuk udaranya juga berhenti. Dan apakah semua akan baik-baik saja? Mereka juga meminta jawaban kepada staf asosiasi pahlawan. Nah, mereka bertanya-tanya kenapa tidak ada satupun pahlawan kelas S di sini saat krisis besar-besaran. Beritahu kami apa yang sedang terjadi di luar sana. Lalu petugas asosiasi pahlawan bilang kalau sistem pertahanan di bangunan utama milik asosiasi pahlawan telah ditembus. Jika beberapa ancaman tingkat iblis menyerang, kita seharusnya mampu menghalau mereka. Bangunan ini sangat kokoh dan tahan bom, bahkan tidak akan runtuh dengan mudah akibat laser musuh. Tapi jika kita membiarkan pasukan robot menyerbu, semuanya akan berakhir. Itulah kenapa saat ini banyak pahlawan dan staf pendukung organisasi sedang berada di luar menangani situasi. Nah, mendengar itu, para warga masih tetap panik, bahkan mereka bilang untuk melakukan sesuatu. Bahkan, di antara salah satu warga itu ada seorang donatur besar yang meminta untuk dikeluarkan dari tempat ini meski hanya sendirian. Nah, mendengar itu, petugas asosiasi pahlawan bingung apakah kalian tidak mendengar usulan dari staf asosiasi? Sudah cukup. Diam atau aku akan menyingkirkanmu, kakek tua. Kau akan menyuap robot-robot itu dengan uang atau apa, hah? Yang kemudian mencengkram kerah baju dari donatur besar itu karena saking kesalnya. Tapi petugas asosiasi lain bilang, "Hei pemula, tenanglah dulu. Tuan itu adalah warga kelas atas." Tapi dijawab lagi oleh petugas asosiasi yang kesal ini, seakan-akan uang bisa membeli hidupmu. Aku sudah selesai dengan pekerjaan ini. Nah, saat ini kita emang melihat beberapa warga ada yang menangis, ada yang panik, ada yang benar-benar gundah akibat situasi yang sangatlah mengerikan ini. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Tatsumaki dan semua orang. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Ada apa dengan tentara robot itu? Seharusnya aku tidak pernah tinggal di tempat seperti ini. Bahkan ada anak kecil yang menangis dan mereka meminta New Heroes untuk menyelamatkan hidupnya. Nah, petugas asosiasi pahlawan juga saat ini memegang banyak senjata untuk bersiaga jika tentara robot sudah memasuki tempat ini. Tapi kita juga mendengar pemberitahuan jika gerbang 19, gerbang 7, gerbang 13, gerbang 1, dan gerbang 22 telah diretas. Bukan hanya para warga yang merasa putus asa, petugas asosiasi pahlawan juga bilang jika robot pertahanan bahkan tidak bisa jadi penahan gelombang. Sepertinya ini sudah selesai, dan kita semua sudah tamat. Tapi berbeda dengan si Chih yang bilang untuk jangan menyerah karena masih ada pahlawan yang berjuang saat ini. Setidaknya kita tidak boleh menyerah. Staf asosiasi yang lain bertanya, si Chih, bahkan dalam situasi seperti ini, apakah Blaze tidak akan datang? Si Chih pun bilang mungkin tidak. Setidaknya dia tidak akan datang ke sini. Mendengar itu, beberapa staf asosiasi pahlawan kesal, bahkan meminta untuk jangan main-main dan cabut semua kualifikasinya. Bahkan anaknya yang bernama Blue pun akan baik-baik saja. Jadi aku penasaran apakah dia bisa datang untuk membantu kita. Si Chih pun membalas, dasar bodoh, lebih penting lagi kenapa kau tidak dukung mereka yang sedang berjuang saat ini. Tapi dijawab oleh yang lain, jika saat sistem pertahanan terintegrasi sudah ditembus, pahlawan yang bertugas di sini tidak akan bisa bertarung atau menahannya. Nah, saat situasi sudah memanas, ada petugas lain bilang, sebenarnya sejak gerbang 19 direbut di awal, 11 menit 28 detik sudah berlalu.
Mendengar itu membuat mereka terkejut karena tidak menyangka jika pahlawan masih bisa bertahan di dekat gerbang yang padahal hanya sekumpulan beberapa anggota pahlawan kelas A hingga C. Apa yang sebenarnya terjadi di luar sana? Mengapa mereka bisa bertahan selama itu? Dan dijawab oleh yang lain, jika semua kamera patroli di luar sana sudah mati, jadi aku tidak tahu pastinya. Tapi faktanya suara gemuruh belum berhenti, berarti pertempuran masih berlanjut. Dan percakapan pun menjadi hening. Setelah itu kita pun diperlihatkan dengan kondisi gerbang 19 kenapa masih bisa bertahan selama itu. Saat ini kita melihat ada Suiko yang sedang berjuang keras untuk menghancurkan beberapa robot infanteri, bahkan sebenarnya dia juga sedikit terdesak. Lalu ada beberapa pahlawan lain yaitu Chaintut yang sedang menahan, lalu Butterfly DX, mereka berjuang keras, bahkan Chaintut memberi motivasi jika manusia itu kuat. Atau paling tidak seharusnya begitu, sambil mengingat Saitama tentang seberapa kuatnya manusia itu. Forte pun bilang, itu benar, kita tahu betapa kuatnya manusia. Bertahanlah di sana, aku akan berjuang selama berjam-jam. Lalu Stinger yang membantu menahan robot juga bilang, orang yang bisa bertarung tidak punya pilihan selain melakukannya. Forte juga menambahkan, jika jumlahnya sangat banyak, tapi karena mereka membidik dengan sangat akurat, menghindar adalah yang paling mudah. Lalu mengata-ngatai musuhnya. Dasar kaleng-kaleng sialan yang gak bisa berkembang. Ayo pukul aku dengan serangan terbaikmu. Kau ini lelet banget ya. Dengan BPM-mu kau tidak akan bisa mengimbangiku. Lalu ada pahlawan Snackman yang tidak menduga jika Forte punya nyali yang sangat besar. Kupikir dia selama ini hanyalah seorang anak yang pemalas. Dan kita di sini melihat kumpulan pahlawan kelas A yang benar-benar berjuang keras untuk menahan kumpulan robot infanteri ini. Nah, mungkin inilah alasan kenapa gerbang 19 mampu ditahan cukup lama. Itu karena ada dua peliharaan Saitama yang ikut membantu untuk menghancurkan para robot infanteri ini. Anjing Rover terus menembaki robot-robot itu dengan laser miliknya. Nah, Black Sperm yang menunggangi merasa heran kenapa anjing Rover langsung lompat keluar tanpa harus menunggu aba-aba. Aku tidak mengerti bagaimana cara berpikir anjing, tapi apakah kau ingin mengucapkan terima kasih atas makanan anjingnya? Di sini juga terlihat Black Sperm sudah memiliki beberapa sel yang terbelah, bahkan ada bentuk gabungan Black Sperm yang cukup besar. Di sini kumpulan sel sama-sama berjuang keras untuk memusnahkan robot-robot ini. Tapi mungkin mereka tidak bisa bertahan lama karena masih kekurangan sel. Gila cuy, respect banget nggak sih sama peliharaan Saitama? Mereka yang awalnya monster dan jahat gitu, bisa-bisanya ada di pihak pahlawan. Setelah kita diperlihatkan dengan keadaan asosiasi pahlawan, scene pun berpindah kepada pertarungan Mumen Rider melawan Suiryu. Nah, kalian di sini bisa pause videonya kalau emang mau melihat kedua pencapaian atau prestasi mereka berdua sebelum memulai pertarungannya. Dan karena panjang, Mimin bakal men-skipnya aja. Pada awal pertarungan, Suiryu memulai dengan menyerang Mumen Rider secara membabi buta, tapi Mumen Rider terus bertahan, bahkan sampai bertekuk lutut di hadapan Suiryu. Tapi saat serangan berikutnya datang, untungnya Mumen Rider berhasil menghindar dari tendangan Suiryu. Nah, walaupun baru awal bertarung, Mumen Rider sudah kewalahan, bahkan dia mengeluarkan darah. Dia sadar jika kekuatan Suiryu lebih kuat dan terlalu banyak perbedaan dalam kecepatan dan juga keahlian. Bahkan dengan baju tempurku, aku masih tidak bisa mengimbanginya. Tapi aku tidak harus memenangkan ini. Bahkan jika aku tidak bisa menang, setidaknya aku bisa menghentikannya. Yang kemudian langsung menggunakan Justice Jab untuk serangan tinju bertubi-tubi. Tapi yang gokil, Suiryu mampu menghindari semua serangan itu, yang kemudian membalikan keadaan dengan memukul dada Mumen Rider hingga terseret ke belakang. Nah, saat terpental ini, Suiryu tiba-tiba sudah ada di belakang Mumen Rider, lalu memegang kepalanya dan membenturkannya ke tanah. Tapi yang gokil adalah ketahanan dari Mumen Rider yang benar-benar kuat setelah dia diserang cukup brutal. Karena dia masih mampu melawan dengan langsung memegang tangan Suiryu yang menahan kepalanya ini, lalu melemparkannya ke depan. Nah, pada saat itu, Mumen Rider langsung berlari karena ini adalah satu-satunya kesempatan yang dia punya. Nah, di saat Mumen Rider sudah maju untuk menyerangnya lagi, Suiryu di sini berhasil bertahan dengan membalikkan badannya dan berhasil menendang kepala Mumen Rider hingga helmnya hancur berkeping-keping. Tapi yang gokil adalah Mumen Rider tidak menyerah begitu aja dan langsung mengerahkan 2 pukulan bogem kepada Suiryu hingga membuatnya terpental sampai tembok bangunan menjadi berlubang.
Nah, pada saat itu kita melihat Mumen Rider yang benar-benar sudah kewalahan dan memohon kepada Suiryu jika aku sudah tidak bisa melanjutkannya lagi dengan kekuatanku sendiri. Tapi sayangnya Suiryu masih bisa berdiri dan terus mendekat. Nah, pada momen ini ternyata Mumen Rider sebenarnya udah tahu kalau baju tempur Suiryu bakal rusak akibat serangannya itu. Dan dia berkata kalau dia akan menyerahkan semua orang pada Suiryu. Nah, akhirnya Suiryu pun terlepas dari pengaruh baju tempur itu sambil merinding dan mengatakan, "Aku mengerti, dia menghancurkannya untukku. Aku mendengar kata-kata terakhirmu dengan keras dan jelas, Mumen Rider. Kau mempercayakan semua orang padaku. Aku paham, kurasa aku akan mencobanya. Baiklah, mulai sekarang diriku akan melakukan pekerjaan pahlawan yang sesungguhnya." Dan saat ini kita melihat kalau Suiryu sudah tidak memakai armornya dan hanya memakai celananya. Dalam keadaan saat ini, Suiryu bertanya-tanya tentang situasi saat ini. Aku ingin melihat apakah Suiko aman, tapi seharusnya dia aman karena tinggal di kantor pusat Asosiasi Pahlawan, kecuali dia pergi keluar sembarangan. Dia seharusnya saat ini baik-baik saja. Lalu apa yang harus kulakukan sebagai seorang pahlawan sekarang? Apakah melindungi tempat perlindungan, melawan robot, atau mencari korban yang terlambat mengungsi? Semua itu penting, tapi aku hanya punya satu tubuh. Atau haruskah aku menghabisi komandan musuh? Itu benar, indraku dicuri dan aku dikendalikan oleh baju perang. Mungkinkah ini semua benar-benar ulah para pahlawan New Heroes? Haruskah aku menyerang menara New Heroes? Tapi bisakah aku menang sendirian? Orang yang mengatur semua ini siapakah mereka? Apa tujuan utama musuh? Pembunuhan, penghancuran, atau apa prioritas utama mereka? Yang pertama kali ingin dihilangkan oleh New Heroes adalah Asosiasi Pahlawan. Dan pada titik ini, Suiryu baru aja menemui tentang apa tujuan New Heroes. Suiryu pun menjadi sangat khawatir dengan Suiko karena dia ada di markas Asosiasi Pahlawan. Nah, saat berpikir panjang tentang kejadian saat ini, tiba-tiba ada yang berkata, terdeteksi muncul sinyal gangguan baru dan mengirimkan data lokasi ke seri Machine Guard untuk memulai eliminasi. Nah, yang berkata begitu adalah robot infanteri yang sudah tergeletak di tanah. Dia melaporkan untuk memusnahkan Suiryu karena sudah terdeteksi jika Suiryu berhasil lepas dari pengaruh baju tempurnya. Dan tidak berselang lama, robot Machine Guard yang berlevel naga pun muncul sekaligus dengan 4 jumlah. Nah, Suiryu yang melihat itu marah dan menyuruhnya untuk maju. Baju itu tidak penting, kalian pikir aku akan menyerah gitu saja tanpa perlawanan, hah? Nah, saat situasi mendesak terjadi, tiba-tiba 4 robot level naga itu malah hancur jadi rongsokan dan ternyata muncul Saitama yang dengan mudahnya menghancurkan 4 robot Machine Guard. Sontak Suiryu yang melihat itu pun terkejut karena Saitama bisa dengan mudahnya menghancurkan robot Machine Guard yang seharusnya berlevel naga. Saat ini Suiryu sudah tahu siapa Saitama karena diberitahu oleh Suiko. Saitama pun menyuruh Suiryu untuk mengevakuasi karena tempat perlindungan ada di arah sana. Dan Suiryu membalas, "Tunggu, aku bukan orang biasa. Aku adalah kakak dari pacarmu, yaitu Suiko, komandan New Heroes, dan namaku Suiryu." Dan Saitama yang mendengar itu justru bingung sambil berkata, "Hah? Apa yang orang ini bilang? Jangan langsung nyeritain kisah-kisah hantu yang sulit dimengerti gitulah." Kocak juga nggak sih? Saitama malah dikira pacar dari Suiko. Well, setelah beres dengan urusan di sini, Saitama pun langsung ingin pergi begitu aja dengan berkata, "Baiklah, aku sibuk, jadi jika kau tidak terluka, maka..." Kemudian Suiryu pun memotong omongan Saitama dan menghentikannya. "Tunggu, aku bisa bertarung juga, dan aku kuat." Saitama pun langsung menjawab, "Jadi kau salah satu dari mereka juga ya? Saat ini aku tidak punya kesempatan untuk bekerja sama dengan siapapun." Dan yang dimaksud Saitama adalah Blue yang sebelumnya juga mengajak kerjasama. Saitama beralasan jika aku bahkan nggak tahu bagaimana cara bekerja sama dengan seseorang sejak awal. Aku akan berjuang sendiri dan kita tidak perlu bertarung bersama. Saat itu Suiryu baru mengingat perkataan Suiko tentang Saitama yang katanya lebih kuat daripada kakaknya alias dirinya sendiri. Maka dari itu Suiryu pun berkata, "Aku ingin mempercayai pada kekuatanmu. Aku akan memberikan segalanya di sini. Saitama, kaulah yang harus pergi menyelamatkan Asosiasi Pahlawan." Setelah itu, Shin pun berpindah kepada Genos yang saat ini masih dipenuhi amarah sambil terbang menuju fasilitas laboratorium milik Dr. Bopoi. Genos berkata dalam hati,
Menurut informasi dari Drive Night, Metal Knight memiliki 3 laboratorium penelitian rahasia utama. Aku sudah menghancurkan 2 lab dan semakin dekat dengan yang terakhir. Ditambah perlawanan musuh yang semakin meningkat, tapi tidak peduli dengan rintangan apapun yang menghadang, tidak ada masalah sama sekali. Sambil mengerahkan aliran listrik di tempat itu yang menyebabkan robot pertahanan dari Metal Knight dihancurkan dengan sangat mudah. Lalu pada panel akhir, Genos pun bertekad, "Dokter, aku akan mengakhiri ini semua." Dan webkomik One Punch Man chapter 154 pun selesai di sini. Oke, sebelum mengakhiri video ini, Mimin mau berterima kasih kepada Budi yang telah memberikan dukungan sebesar 10.000. Dukungan dari kalian sangat bermakna bagi channel ini, dan terima kasih atas dukungannya. Tentu ini bakal membuat Mimin makin semangat, dan mungkin kalian bisa request konten short lewat Saweria. Kalau emang menarik, Mimin bakal membuatkannya. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.